Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 Diplomasi Ekonomi akan menjelaskan mengenai salah satu materi diplomasi ekonomi yang berjudul Analisis Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap pasar non-tradisional, yang dimana kita akan menjelaskan tentang tantangan dan peluangnya. Diplomasi ekonomi Indonesia melalui perdagangan semakin intensif dilaksanakan terutama pada saat ini adalah dengan negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia yang terdiri atas pasar tradisional dan pasar non-tradisional bagi Indonesia. Intensivitas perdagangan dengan implementasi diplomasi ekonomi khususnya semakin meningkat dan memfokuskan kepada pasar non-tradisional. Negara-negara yang merupakan pasar non-tradisional Indonesia terdiri atas lebih kurang 9 negara yang tersebar di berbagai kawasan. Pasar non-tradisional adalah negara-negara yang potensial secara ekonomi dan prospektif untuk menjadi tujuan pasar bagi Indonesia. Sebagai contoh, negara-negara di kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, Afrika, Asia Selatan dan Tengah, dan Pasifik Selatan. Lalu, di samping saya ini ada negara-negara yang merupakan pasar non-tradisional Indonesia, yaitu yang pertama adalah Belgia, lalu yang kedua Prancis, lalu selanjutnya ada India, Arab Saudi, Uni Soviet atau biasa disebut Federasi Rusia, lalu ada Spanyol, ada Thailand, lalu ada Trinidad dan Tobago, lalu yang terakhir ada Vietnam. Lalu negara-negara yang masuk kategori negara-negara mitra dagang besar bagi Indonesia dan merupakan pasar tradisional Indonesia tersebar di kawasan Asia, yaitu ada 6 negara, yaitu ada Singapura, Malaysia, dan Filipina, Tiongkok dan Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan. Di kawasan Eropa Barat terdapat 4 negara, yaitu Inggris Raya, Jerman, Belanda, dan Italia. Lalu di kawasan Amerika yaitu Amerika Serikat, dan di kawasan Oceania yaitu adalah Australia. Lalu pada tahun 2015 sampai pada tahun 2011 sampai tahun 2015, Indonesia mengalami penurunan ekspor yang cukup signifikan sebesar 16,59%. Nilai ekspor Indonesia sebesar pada tahun 2011 ini adalah sebesar US dollar 203 miliar. Tetapi terjadi penurunan pada nilai ekspor Indonesia menjadi US dollar 150,25 miliar pada tahun 2015. Dan di sebelah saya ini ada secara tabel nilai jumlah ekspor Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Lalu sebagai respon terhadap penurunan nilai ekspor tersebut, pemerintah Indonesia merumuskan dan mengambil kebijakan terkait diplomasi ekonomi melalui perdagangan, yaitu terutama dengan meningkatkan ekspor Indonesia dan menentukan alokasi sumber daya, misal sumber daya manusia dan anggaran promosi bidang ekonomi di perwakilan Indonesia di mancanegara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui pernyataan pers 29 Oktober pada tahun 2014 lalu menegaskan pentingnya 4 pilar diplomasi ekonomi dan perdagangan terutama sebagai upaya untuk melakukan perluasan dan peningkatan akses pada produk Indonesia. Salah satu cara adalah dengan mendorong perubahan mindset pada diplomat Indonesia supaya lebih aktif melaksanakan diplomasi ekonomi serta penguatan kapasitas dan sumber daya perwakilan Republik Indonesia khususnya di pasar non-tradisional. Pasar non-tradisional memiliki potensi ekspor yang besar. Hal ini disampaikan juga oleh Presiden kita Joko Widodo pada saat pembukaan Trade Expo Indonesia di ICE BSD Tangerang Selatan. Pada 11 Oktober tahun 2017, potensi ekspor Indonesia ke Afrika mencapai 550 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2016. Selanjutnya, potensi ekspor ke Eurasia sebesar 251 miliar Amerika Serikat, ke Timur Tengah sebesar 975 miliar dolar Amerika Serikat, ke India sebesar 375 miliar dolar Amerika Serikat, ke Pakistan sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, dan potensi ekspor ke Sri Lanka sebesar 19 miliar Amerika
19 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu ada berbagai kerangka konseptual dan teoritis. Yang pertama adalah teori liberalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan liberalis. Kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Tetapi mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial dan kooperatif baik domestik maupun internasional yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik di dalam negara maupun luar negara. Namun, kaum liberal sepakat bahwa dalam jangka panjang kerjasama yang dilaksanakan pada kepentingan timbal balik akan berlaku. Hal itu disebabkan modernisasi yang terus-menerus meningkatkan ruang lingkup dan kebutuhan bagi kerjasama. Liberalisme menempatkan negara sebagai suatu manifestasi kebutuhan untuk melindungi kebebasan individual. Dalam paradigma terdapat beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena yang akan diteliti. Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menekankan pada kerjasama internasional. Lalu yang berikutnya ada pandangan positif terhadap sifat alamiah manusia. Yang ketiga, negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Kepercayaan penuh terhadap fungsi dari organisasi dan hukum internasional untuk mengatasi sistem internasional yang anarki. Interaksi antar aktor-aktor tidak hanya terbatas pada aspek politik atau high politik, tetapi juga pada aspek ekonomi atau low politics. Lalu yang kedua adalah diplomasi ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai diplomasi. Jadi diplomasi adalah sebuah tindakan secara praktis yang dilakukan oleh sebuah negara melalui perwakilannya yang dapat pelaksanaannya melibatkan negosiasi mengenai berbagai isu dalam hubungan internasional. Mengutip dari Ensiklopedia Britannica, diplomasi dapat dikatakan sebagai salah satu media yang digunakan oleh negara untuk kemudian menunjukkan dan mengkomunikasikan pendirian dan pandangannya terhadap suatu isu atau kajian yang sedang berkembang sebagai sarana dalam perwujudan tujuan maupun kepentingan nasionalnya. Sebuah diplomasi dilakukan dengan mempengaruhi keputusan atau pandangan pihak lain melalui dialog, negosiasi, beserta cara lain yang dilakukan dengan tanpa kekerasan. Penggunaan cara-cara tanpa adanya kekerasan sebab hanya menekankan pada efektivitas komunikasi antara pihak-pihak yang berdiplomasi ini dapat membantu bagaimana caranya segala bentuk pandangan yang ada mampu dimoderasi dan dikomunikasikan. Dengan adanya upaya komunikasi lintas pandangan maupun persepsi yang adanya proses bagaimana pihak yang terlibat memberikan pengaruh satu sama lain untuk mencapai kepentingannya. Dalam pelaksanaannya, diplomasi ekonomi menjadi salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain. Lalu diplomasi ekonomi berkaitan dengan bagaimana suatu negara membuat dan mengambil keputusan dengan penggunaan instrumen ekonomi untuk mewujudkan kepentingan ekonomi melalui penyebaran pengaruh terhadap situasi maupun kebijakan ekonomi yang ada negara lain maupun organisasi internasional tertentu. Artinya bahwa diplomasi ini menekankan bagaimana atensi negara terhadap kepentingan ekonomi diprioritaskan dalam melakukan hubungan internasional dengan pihak tertentu. Selain itu, penggunaan instrumen ekonomi sebagai media pelaksanaan diplomasi ini
membuat cukup luas untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Lalu diplomasi ekonomi memiliki agenda yang komprehensif sebagai berkaitan dengan perdagangan luar negeri, hubungan impor dan ekspor, kerjasama, beserta perjanjian perdagangan, peluang investasi, serta komunikasi kepentingan nasional setiap negara dalam ranah ekonomi. Mengingat bahwa tentunya setiap negara memiliki preferensi dan pertimbangan yang berbeda dalam menyusun dan menetapkan bagaimana diplomasi ekonomi ini dilaksanakan. Suatu negara akan kemudian melihat dan menyesuaikan kapabilitas yang dimilikinya untuk menggunakan peluang yang ada agar kepentingan ekonominya dapat dimaksimalkan melalui media diplomasi ekonomi untuk kesejahteraan negara yang bersangkutan. Begitupun dengan Indonesia. Lalu selanjutnya ada pasar non-tradisional. Kawasan yang kemudian dijadikan target sebagai pasar non-tradisional merupakan wilayah yang sebelumnya belum difokuskan dan dikembangkan menjadi kawasan pengembangan ekspor bagi Indonesia. Namun terlepas dari hal itu, kerjasama dengan beberapa negara di kawasan terkait sudah dibangun terlebih dahulu. Mengutip dari Kementerian Luar Negeri, beberapa kawasan tertentu yang menjadi target ekspor sebagai pasar non-tradisional bagi Indonesia diantaranya adalah Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga kawasan Pasifik. Penetapan kawasan yang dijadikan sebagai target pasar non-tradisional oleh Indonesia dipertimbangkan melalui peluang dan keuntungan yang sudah dan akan didapat dari sektor ekspor terhadap negara-negara tertentu yang ada di kawasan tersebut. Kawasan-kawasan yang dipilih sebelumnya secara umum belum difokuskan menjadi target pasar. Untuk itu, dengan mempertahankan target pasar tradisional yang sudah menjadi mitra Indonesia untuk waktu yang beragam, akan menjadi kesempatan yang menjanjikan jika kemudian Indonesia mampu membuka kawasan baru dalam menginisiasikan dan mengembangkan diplomasi ekonomi. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya, rekan saya. Dan pembahasan diplomasi ekonomi berkaitan dengan segala kepentingan nasional dalam sektor ekonomi, seperti perdagangan luar negeri, hubungan dalam impor dan ekspor, kerjasama beserta perjanjian perdagangan serta investasi. Maka dapat dikatakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan upaya dari sebuah negara dalam menjalankan dan mengkomunikasikan kepentingannya melalui media diplomasi. Jika kemudian kita memfokuskan pada bagaimana diplomasi ekonomi ini dijalankan, tentunya tidak akan terlepas dari kapabilitas suatu negara dalam mempertimbangkan potensinya untuk menggunakan segala aspek yang dimasukkan ke dalam ranah ekonomi tersebut dalam menunjang kepentingan serta kesejahteraan negara terkait. Hal ini disebabkan karena diplomasi ekonomi menjadi sebuah bentuk kebijakan luar negeri yang dikeluarkan melalui proses penyusunan kebijakan yang melihat tidak hanya evaluasi aspek ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara untuk kemudian dapat dikembangkan, namun juga bagaimana peluang serta tantangan yang memiliki kemungkinan untuk dihadapi, sehingga negara tersebut memiliki strategi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang hendak dicapai dan memaksimalkan potensi dari segala hal yang termasuk ke dalam sektor ekonomi. Mengutip dari Kontan, sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bu Retno Marsudi, bahwa diplomasi ekonomi menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, serta langkah yang diambil oleh Indonesia terkait diplomasi ekonomi lebih menekankan pada bagaimana Indonesia melakukan penguatan kerjasama ekonomi dengan pasar baru atau pasar non-tradisional, salah satunya di kawasan Afrika. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa jika diplomasi ekonomi dijadikan menjadi suatu prioritas bagi kebijakan luar negeri Indonesia, namun juga secara tidak langsung Indonesia menyadari atas potensinya dalam bidang ekonomi yang patut untuk diperjuangkan. Maka Indonesia di masa pemerintah Presiden Joko Widodo menyusun strategi untuk melihat bagaimana sektor ekonomi bisa menjadi potensi yang menjanjikan bagi kepentingan Indonesia kini dan nanti. Tidak hanya untuk membangun
dalam negeri, namun juga untuk hubungan luar negeri dengan cakupan yang lebih luas dan kompleks. Kementerian Luar Negeri Indonesia menggunakan perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai pelaksana diplomasi ekonomi, yakni sebagai marketers, juga opportunity seekers yang mencari peluang dalam perdagangan, turisme, serta infrastruktur. Sehingga perwakilan Indonesia memiliki tugas dalam menganalisa kesempatan apa yang bisa dimanfaatkan, serta mempromosikan potensi Indonesia untuk dapat menjalin hubungan serta kerjasama dengan mitra strategis tertentu. Selain itu, peran diplomasi sebagai perwakilan Indonesia juga dituntut untuk dapat memiliki kemampuan market intelligence serta trade policy intelligence. Artinya bahwa diplomat harus mampu untuk melakukan sebuah pengamatan terhadap pasar tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan komoditas apa yang memiliki nilai jual yang patut untuk diperjuangkan. Selain itu, mampu melakukan pengamatan terhadap bentuk kebijakan ekonomi yang bentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara tertentu. Sebab hal itu bisa menjadi acuan bagi pintu masuk kebijakan terbaik terkait yang bisa diambil oleh Indonesia. Untuk kemudian mewujudkan prioritas kebijakan luar negeri berupa diplomasi ekonomi, Indonesia memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan. Mengutip dari media Indonesia, yakni dengan memperkuat pasar domestik, pasar tradisional maupun pasar non-tradisional, meningkatkan perdagangan dan investasi, menjaga serta mengoptimalkan kepentingan strategis ekonomi Indonesia, dan mendorong ekonomi 4.0 yang berkaitan dengan ranah industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan SDM. Dari beberapa langkah yang diwujudkan oleh Indonesia dalam memaksimalkan diplomasi ekonominya, memang tidak terlepas dari beberapa kegiatan ekonomi yang dibutuhkan. Selain itu, orientasi penguatan sektor ekonomi yang diwakili oleh Indonesia tidak hanya menekankan bagaimana Indonesia mencari cara untuk menguatkan pasar domestiknya sendiri, namun juga dengan menguatkan pasar di luar, yakni pasar tradisional dan pasar non-tradisional. Menurut Kementerian Perlindungan Republik Indonesia, perlunya pasar domestik untuk diperkuat dan dijamin oleh pemerintah dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya perdagangan bebas yang menghasilkan persaingan yang cukup tinggi, sehingga serangkaian kebijakan yang berorientasi pada penjaminan produk dan pengusaha dalam negeri dinilai menjadi penting. Selain itu, seperti halnya dengan upaya untuk menekankan pada penguatan kerjasama ekonomi yang berorientasi di cakupan eksternal domestik negara, artinya Indonesia tidak hanya akan membangun dan membina hubungan dengan negara terkait dalam aspek perdagangan, namun juga pengembangan investasi serta ekspor impor yang memungkinkan untuk dibangun hubungan yang terbentuk dari diplomasi ekonomi ini juga akan membuka peluang terbentuknya hubungan perdagangan yang mendorong Indonesia yang dapat menyalurkan produk serta komoditas yang memiliki nilai jual yang cukup besar bersaing dengan produk atau komoditas lain yang serupa di pasar internasional, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Jika Indonesia sudah memasuki pasar internasional dalam komoditas tertentu, artinya peluang akan mudah terlihat dalam dipertimbangkan sebab Indonesia dapat mengevaluasi nilai dan tingkat persaingan yang ada, serta daftar negara yang dapat dijadikan sebagai target perdagangan berdasarkan komoditas yang mereka butuhkan sebagai acuan evaluasi kapabilitas Indonesia dalam sektor terkait. Selain itu, peluang yang bisa didapatkan dalam penguatan pasar domestik di era globalisasi ini juga mendatangkan tantangan khusus bagi Indonesia. Tantangan itu menyangkut bagaimana Indonesia harus bisa mempertimbangkan kepentingan tidak hanya bagi pelaku produk dalam negeri, namun juga bagi investor. Maka dapat melihat keuntungan apa yang diambil dari kebijakan apa yang bisa memperlancar kedua pelaku ekonomi di pasaran untuk bisa bersaing sehat dengan tetap mendukung pelaku domestik untuk mesejahterakan masyarakat negara yang bersangkutan. Mengutip dari Antara News, hal mengenai perdagangan juga ditekankan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Engwarto Lukito, yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan urgensi bagi Indonesia dalam menyusun strategi untuk mempertahankan pasar tradisional sebagai target pasar, namun juga membuka beragam peluang ke pasar non-tradisional sebagai sasaran
untuk kegiatan ekonomi seperti perdagangan, artinya bahwa dalam menjalankan strategi perdagangannya sebagai bentuk perwujudan dari diplomasi ekonomi ini menekankan bagaimana Indonesia menekankan pentingnya untuk terus melihat peluang pengembangan pasar yang harus terus diperbarui. Semakin cepat langkah Indonesia dalam mencari dan mewujudkan peluangnya, semakin tinggi juga kesempatan bagi Indonesia dalam memperdayakan kawasan untuk kepentingan ekonominya. Dengan mitra kerjasama lebih awal dari negara lain yang mungkin saja dapat lebih mendahulunya menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, beberapa kawasan pasar non-tradisional tertentu sebagai sasaran kegiatan ekonomi berupa ekspor, yakni seperti Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga kawasan Pasifik. Beberapa negara yang ada di kawasan yang disebutkan sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Indonesia sebelumnya, dan pengembangan wilayah tersebut sebagai sasaran ekspor menjadi bentuk kemajuan dari tindakan diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2017, angka ekspor ke pasar non-tradisional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, ditandai dengan kenaikan 17,22% terhadap Turki dan 44,33% terhadap Mesir. Terlepas dari menurunnya angka ekspor sebesar 3,51% secara keseluruhan hingga mencapai 14,54 miliar dolar Amerika pada September 2017. Melalui data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari angka ekspor terhadap negara seperti Turki dan Mesir menjadi sebuah dasar bagi pengembangan ekonomi dapat ditingkatkan secara lebih luas dan lebih melibatkan banyak negara di kawasan yang saling terhubung untuk meningkatkan hubungan dan kemanfaatan bersama. Selain itu, dalam periode Januari hingga September 2017, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat bahwa terdapat surplus dalam perdagangan luar negeri sebesar 10,57 miliar dolar Amerika, dengan angka ekspor mencapai 123,36 miliar dan angka impor mencapai 112,49 miliar Amerika. Dengan catatan meningkatnya angka ekspor Indonesia menunjukkan sebuah signifikasi dan sebagai dorongan lain bagi Indonesia untuk mampu mempertahankan dan terus meningkatkan serta ekspor yang berpotensi mendatangkan keuntungan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan visi diplomasi ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak hanya itu, mengutip dari Kementerian Perlindungan Republik Indonesia, menurut Ngakan Timur Antara sebagai staf ahli Menteri Perlindungan Badan Penguatan Struktur Industri menyatakan bahwa potensi yang kemudian dimiliki oleh kawasan yang dijadikan target ekspor Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang relatif terbatas, serta sebagian besar negaranya tidak menerapkan kebijakan atau sistem pembatasan ekspor layaknya sebagai besar negara luas. Dengan adanya jumlah penduduk yang cukup besar dan jika kualitas produk dan komoditas yang dipasarkan secara ekspor ke negara terkait, maka jumlah penduduk ini dapat dijadikan target pengembangan konsumen untuk skala yang besar pula, khususnya untuk beragam produk yang masuk ke dalam kebutuhan esensial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dengan ketersediaan sumber daya alam yang relatif terbatas di kawasan pasar non-tradisional menjadi potensi lain yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia yang memiliki keberagaman komoditas dan produk hasil alam yang bisa dipasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan terkait. Terima kasih. Selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farizal dengan NIM 194250404 kelompok 5. Mengacu dari perbedaan secara geografis yang tentunya mempengaruhi jenis komoditas yang ada di setiap negara, tentunya membuka peluang adanya hubungan perdagangan sebagai transaksi produk sesuai kebutuhan masyarakat di negara yang bersangkutan. Jika kemudian melihat dari potensi
kemudahan dalam memasarkan produk di pasar non-tradisional juga menjadi sebuah peluang yang menjanjikan. Sebab tidak adanya kebijakan ketat yang dikeluarkan oleh negara bersangkutan dalam membatasi produk yang masuk ke negaranya, hal itu akan membuka lebih banyak produk yang bisa kemudian masuk dan dipasarkan untuk mencari konsumen. Namun di saat yang bersamaan juga adanya kebutuhan atas peningkatan kualitas produk yang dipasarkan sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo menjadi tantangan yang harus dipersiapkan. Peluang bagi pengembangan wilayah pasaran tradisional adalah bagaimana beragam wilayah tersebut memiliki sejumlah penduduk yang cukup besar, tetapi dengan sumber daya alam yang relatif terbatas. Selain ini, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menekankan wilayah terkait tidak menerapkan sistem kuota ekspor seperti yang diterapkan oleh beragam negara maju. Maka dari itu, Indonesia dengan beragam komoditas dan produk yang bisa diupayakan dalam bersaingan dengan produk lain bisa menjadi kekuatan dan tertentu dalam memaksimalkan potensi pasar non-tradisional dan sebagai sasaran pasar. Upaya yang dilakukan mencerminkan bagaimana diplomasi ekonomi seiring berjalannya waktu akan membuka lebih banyak peluang untuk terus ditingkatkan lebih jauh. Sebab semuanya berawal dari sebuah hubungan kerjasama sebagai hasil upaya diplomasi Indonesia dengan negara yang bersangkutan, hingga Indonesia mengupayakan hubungan kerjasama keduanya dapat semakin diperbaharui dan membuka sektor ekonomi sebagai salah satu bidang yang sama menjanjikan dan dapat mendatangkan manfaat serta keuntungan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Mengutip dari Kontan, Menlu Retno Marsudi bahkan menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun adanya peningkatan hingga 100% angka perdagangan Indonesia dengan beberapa kawasan non-tradisional seperti Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Eropa Tengah, dan Eropa Timur yang diklaim naik 100%. Peningkatan dalam kurun waktu 2019 ini menjadi salah satu pencapaian Indonesia yang perlu terus dikembangkan ke depannya, sebab memiliki potensi yang terus digaji dan dievaluasi. Menlu Retno Marsudi juga menyebutkan bahwa Indonesia memperkuat infrastruktur kerjasama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru dan penyelesaian negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SIPA, Free Trade Agreement atau FTA, dan Preferential Trade Area FTA, dengan semakin memperkuat mekanisme kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia dengan mitra kerjasama lain yang strategis. Maka dengan ini Indonesia menunjukkan komitmennya sebagai hasil evaluasi bahwa kerjasama bilateral dalam sektor ekonomi memang memiliki peluang, mengingat bahwa sebelumnya angka perdagangan di beragam negara khususnya pasar non-tradisional memberikan peningkatan yang signifikan. Selain itu, dalam bentuk aspek investasi, Indonesia mencoba untuk menjalankan diplomasi ekonominya sebagai upaya untuk mempromosikan kepada rekan bisnis baik aktor negara maupun non-negara. Mengutip dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, seperti halnya yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang menyatakan tentang pentingnya perkuat kerjasama ekonomi, khususnya dengan Amerika Serikat dalam bidang investasi, sehingga mewujudkan arahan Presiden yang meminta semua perizinan kementerian dan lembaga dipusatkan ke BKPM, termasuk mengintif pajak demi mempercepat realisasi investasi, di mana hal ini akan lebih memudahkan perizinan dan mengembangkan investasi untuk menarik investor. Mahendra juga menyampaikan kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat untuk meningkatkan ekspor melalui integrasi ke dalam rantai nilai global. Penyederhanaan prosedur, efisiensi logistik, diplomasi ekonomi, dan pengembangan pasar.
Dari kebijakan tentang bagaimana Indonesia mendorong perwakilannya agar lebih aktif dalam mempromosikan potensi Indonesia adalah media khusus dalam memperbesar peluang yang bisa digunakan oleh Indonesia dalam memaksimalkan potensi ekonominya dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas untuk mengevakuasi dan membuat daftar prioritas melalui perkembangan pangsa pasar, maka akan mempermudah Indonesia untuk terus melebarkan jangkauan hubungan dengan beragam mitra kerjasama. Untuk dapat melihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia, kita bisa melihatnya dari aspek ekonomi seperti halnya perdagangan luar negeri, hubungan dalam impor dan ekspor, kerjasama beserta perjanjian perdagangan bahkan hingga investasi. Jika kemudian membicarakan tentang aspek perdagangan, Indonesia tentunya tidak bisa melepaskan kebijakan terkait dengan hal ini dari perhitungan pangsa pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Dalam pasar domestik yang melibatkan tentang sistem serta daya jual beli masyarakatnya tidak akan terlepas dari komoditas yang diperjualkan di pasar. Hal ini melibatkan bagaimana pemerintah Indonesia mengelola arus keluar masuknya barang yang diperjualbelikan secara domestik, termasuk produk dalam negeri maupun luar negeri. Mengenai produk dalam negeri, meningkatkan tingkat persaingan secara kualitas dan kuantitas terhadap produk luar negeri, membuka peluang serta tantangan. Peluangnya adalah jika pemerintah Indonesia mampu untuk bisa menjamin dan membina pelaku usaha dalam negeri dalam pengembangan produknya dan membantu untuk meningkatkan kualitasnya agar bisa tersertifikasi secara internasional, maka produk dalam negeri Indonesia akan memiliki daya jual dan daya saing yang tinggi, sehingga tidak hanya bisa menekankan masyarakat Indonesia untuk memiliki preferensi untuk lebih memilih produk dalam negeri saja dan menjadi konsumen, namun juga menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri sebagai bentuk upaya dukungan dan penghargaan bagi berkembangnya produk dalam negeri. Di lain sisi, ada pula beberapa tantangan yang muncul jika pemerintah Indonesia tidak mampu untuk melindungi dan mendukung pengembangan produk dalam negerinya, dan produk tersebut tidak memiliki nilai jual yang cukup tinggi, maka akan kalah secara kualitas dengan produk luar negeri yang bisa lebih membanjiri pasar domestik. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap produk terkait, sehingga tanpa adanya kebijakan yang bisa menghadapi dan menangani tantangan ini, kebijakan untuk memperkuat pasar domestik dan mendatangkan kemanfaatannya akan terhambat dan urgensi dapat peluang yang dihasilkan dari persaingan pasar bebas untuk memperkuat kualitas produk dalam negeri dan memangkas perizinan tertentu yang mempermudah alur investasi akan lebih sulit dilakukan. Selain itu, target pasar non-tradisional tidak menerapkan kebijakan yang rumit seperti halnya pembatasan bagi barang ekspor, kebijakan yang rumit seperti halnya pembatasan bagi barang ekspor maupun kebijakan lainnya yang membatasi alur masuk barang. Jika strategi Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dalam masyarakat produk ke pasar non-tradisional ini berhasil, maka keuntungan yang akan didapat juga akan semakin besar dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Kesimpulan, diplomasi ekonomi Indonesia terhadap pasar non-tradisional tidak hanya membuka peluang bagi Indonesia dalam upaya memperluas pasar yang pada intinya nanti akan menambah nilai ekspor Indonesia, akan tapi juga akan memberikan tantangan bagi Indonesia ketika melaksanakan kebijakan luar negeri. Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap pasar non-tradisional. Oleh sebab itu, Indonesia perlu untuk memiliki desain dan strategi diplomasi ekonomi yang terkonsep dalam pelaksanaan kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia di ke pasar tradisional dapat berjalan optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.